Yo, what's up time with gang? Dan Los Angeles Lakers sudah mendapatkan penggantinya Rui Hachimura, tapi bukan Jonathan Kuminga Lakers fans ya. Melainkan mereka baru aja sign Ziaire Williams untuk 1 tahun sebesar 3 juta US dollar. Ini menurut gue decent pick up banget sih. Apalagi kalau mereka nantinya nggak bisa dapetin Jonathan Kuminga. Walaupun gue tahu, kalau gue baca reportnya dari Shams, Lakers tuh masih coba nge-push ya, nge-sign si Jonathan Kuminga untuk mengisi posisi starting power forwardnya mereka. Tapi menurut gue sih kayak udah gak perlu lah kalau udah dapet Ziaire Williams ya. Gue rasa juga Lakers fans prefer Ziaire Williams daripada Jonathan Kuminga, karena Jonathan Kuminga tuh banyak drama ya guys ya. Dari tahun lalu tuh banyak banget dramanya, dan menurut Lakers fans juga adalah si Ziaire itu lebih mature daripada Jonathan Kuminga. Gue cukup setuju dengan itu, karena ya pasti Ziaire hanya akan menjalankan role-nya mungkin sebagai defender, sebagai 3-point shooter untuk Lakers, sedangkan Jonathan Kuminga tuh pasti masih nyari stats, masih pengen nyetak poin, banyak maunya, pastinya BM banget lah. Jadi I think Ziaire Williams a low risk, high rewards move menurut gue untuk Los Angeles Lakers, dan juga dia bisa reuniting dengan mantan teammate-nya di Sierra Canyon High School, yaitu Bronny James. Tapi ya kita nggak tahu ya Bronny akan dipindahin atau nggak nih, apakah akan di-trade bersama bapaknya. We don't know yet. Tapi pasti Bronny main hoki banget sih. Dia ketemu Neymar guys, dapat jersinya Neymar, dan Neymar kelihatan kecil banget ya main sebelahnya si Bronny James. But back to Ziaire. Obviously dia dulu rookie seasonnya bersama Memphis Grizzlies, lalu dipindahkan ke Brooklyn Nets. In the last 2 season, menurut gue lumayan konsisten di Brooklyn Nets. Average poinnya selalu double digit, 10,2 poin per game last season while shooting 34% dari 3-point line. And of course this is limited minutes ya, dan juga mungkin limited touches, karena kita tahu tahun lalu di Brooklyn Nets sudah ada Michael Porter Jr. yang usage rate-nya mungkin paling tinggi di sana. But again, dengan perannya ketutup dengan Michael Porter Jr. pun, dia tetap bisa average 10,2 poin per game, so that is good menurut gue. Apalagi yo kita tahu dia masih muda ya, still 24 years old, tingginya 6'9", wingspan-nya cukup panjang, dan yang paling penting menurut gue untuk Lakers dengan hadirnya si Ziaire ini, pengen lihat sih hunger-nya dia, karena ya lu sebagai anak yang 24 tahun, gaji 3 juta 1 tahun, itu pasti akan jadi motivasi sendiri sih, karena 3 juta dolar setahun sekarang di NBA boleh dibilang sangat kecil, boleh bilang itu minimum kontrak kali ya. Jadi gue yakin dia pasti akan datang dan juga main dengan ngotot banget. Dan last season pun lo bisa lihat pas lagi lawan Lakers, dia sempat trash talk sama Luka Doncic. And he could back it up. Dia last season sebelum didudukin di kuarter keempat karena Brooklyn tidak mau menang. Jadi waktu itu dia nyetak 16 poin lawan Lakers dan juga Luka Doncic. So I think Luka was very impressed of him pastinya. Dan apalagi sekarang masih available in the market, ya Lakers pastinya mau coba deketin lah untuk bisa menambah depth di wing-nya mereka. Dan I think dia pastinya next season bersama Lakers, bersama Luka, he wants to prove himself, dan pasti pengen mendapatkan long-term contract setelah season ke depan ini. And of course this could be a still signing untuk Lakers kalau memang dia bisa perform dan juga bisa consistent. Menurut gue sih ini takes gue ya guys ya. Gue gak tahu kalian setuju atau enggak, kalian bisa tulis di kolom komen nantinya kalau kalian setuju atau enggak. Menurut gue Ziaire lebih jago daripada Jake LaRavia. Itu adalah take gue guys tentang Ziaire Williams. I think Ziaire Williams pastinya bisa space the floor, itu bisa membantu biar Luka dan juga Austin Reeves yang mau nusuk-nusuk dalam ataupun juga create for offense-nya Lakers itu akan lebih leluasa dah. Dan juga punya shooter baru gitu bersama Quentin Grimes. Katanya lumayan ya, ada Quentin Grimes, Ziaire Williams, and of course the rookie Cameron Carr. So that's solid man menurut gue untuk shooter Lakers next season. Apalagi kalau mereka bisa develop Dalton Knecht ya. Gue gak tahu tapi mereka mau atau enggak sih, karena kalau mereka bisa develop si Dalton Knecht pun, they got an extra shooter di Dalton Knecht. And ya kalau gue baca-baca, like I said, fans Lakers lumayan exciting tentang Ziaire Williams ini ketimbang si Jonathan Kuminga. I think Lakers should be a fun team to watch next season. Gue gak bilang mereka contender di Western Conference. Walaupun gue baru tahu ya, ternyata mereka dapet Jaden Hardy ya dari trade-nya DeAndre Ayton ke Washington Wizards. But I am not sure si Jaden Hardy akan di-keep atau tidak. Obviously tadi udah gue sebutin ada beberapa guard, plus masih ada Colin Sexton. So they have so many choices untuk guard. So to be honest, gue nggak tahu apakah mereka akan keep atau nggak si Jaden Hardy. Kalau gue sih jadi mereka mungkin akan gue keep, suruh main di G League maybe. Karena Jaden Hardy ini I like him a lot. Microwave scorers,
Dia bisa kasih lo 15 poin sampai 20 poin kapanpun itu menurut gue kalau lagi emang on fire. And he play with Luka before. I think Luka knows what he can do, what is he capable of. Jadi gue sih berharap Jaden Hardy akan stay ya di Lakers. Itu bikin guardnya Lakers semakin menarik banget sih. Itu dan di latihan tuh pasti akan bener-bener kompetitif banget sih menurut gue sih. Jadi I really hope mereka akan keep si Jaden Hardy. And dengan hilangnya si DeAndre Ayton sebagai backup center, sekarang ini mereka mendatangkan seorang backup center baru, yaitu Kevin Looney, 3-time champion, 11-year veteran, dan juga pernah main di UCLA Bruins, jadi udah tau lah areanya LA. Tapi gue kaget ya pas baca si Kevin Looney ternyata masih 30 tahun guys. Gue kira dia kayak udah 34, 35 tahun gitu loh. Tapi ternyata dia masih 30 tahun, but I think he could be washed right now. Karena dia last season di Pelicans saya susah untuk masuk ke rotation. Dia cuma 14,7 menit per game, averaging 2,8 poin per game, dan cuma 41% loh nembaknya from the field as a big man. Itu menurut gue lumayan concerning ya. Walaupun reboundnya masih lumayan, 5,6 rebound per game. Tapi gue gak tahu ya, mungkin aja dia main di Pelicans mungkin setengah hati guys. Jadi kita harus lihat nanti gimana fitnya dia dengan Luka Doncic. Kalau gue sih agak bingung ya dengan fitnya dia, karena kakinya agak berat deh. Dan dia nggak atletis, biasanya Luka lebih dengan main dengan big man yang atletis ya. Tapi you never know, mungkin bisa main pick and pop dengan Luka nantinya. Jadi kalau tahu ya, gue sih nggak gitu suka sih fitnya Kevin Looney sih di Lakers. But you never know, siapa tahu Kevin Looney bisa balik ke his peak performance nanti with the Lakers, apalagi dengan Luka Doncic. We'll see. Tapi kalau amit-amit Walker Kessler cedera, bisa bubar sih big man Lakers sih. Sejujurnya sih. Tapi so far menarik lah off-seasonnya Lakers, walaupun nggak jadi contender like I said, tapi menurut gue mereka bisa jadi kejutan sih di Western Conference this upcoming season. Yang jadi kejutan juga kemarin ini adalah insiden antara Bam Adebayo dan juga Tyler Hero. Jadi secara reportnya Shams bilang bahwa Bam Adebayo mukul mukanya Tyler Hero di practice facility yang ada di sebuah hotel di Las Vegas. Andaikan last season di IBL gue juga bisa bilang ya, andai kan gitu gue bisa bikin gue report ke kalian gitu, di latihan Satria Muda terjadi titik gitu. Tapi kan nggak mungkin ya. Andai kan aja itu bisa. Tapi gue penasaran sih siapa yang snitch ke Shams sih, karena obviously Shams nggak mungkin ada di lokasi ya saat pemukulan itu. Jadi pastinya ada yang kabarin Shams, ada yang langsung WA mungkin atau iMessage Shams bilang, lu tahu nggak kalau si Tyler Hero baru ini dipukul sama Bam, man. Di tempat latihan, di hotel gitu kan. Tapi, ya gue penasaran sih siapa yang snitch sih kira-kira sih. Bisa-bisa temennya Tyler Hero kali yang snitch ya. Tapi, gue masih nungguin videonya. Gue kira tadi kemarin ini TMZ langsung akan rilis videonya. Tapi mungkin lagi nego kali ya. Lagi nego, tapi masa sih nggak ada yang ngerekam ya. Dan gue juga penasaran sih seramai apa di lokasi itu sih. Sampai ada yang bisa snitch makanya sih. Tapi, ya Tyler Hero main ini kita tahu sempat di leak ya GM dia kalau nggak salah dengan seorang fans, dimana dia kayak ya komplain tentang Bam atau nyindir tentang Bam. Itu kenapa makanya insiden ini bisa terjadi pas banget di Las Vegas pas lagi NBA Summer League. Gue penasaran juga sih, mungkin pas Bam kayak lihat Tyler, oh this mother langsung gitu kayak boom, langsung tonjok aja kali ya. Jadi yang mainnya ada gosipnya si Tyler datang ke lapangan mukanya agak bengkak. Gue sih nggak terlalu ngeliat gitu sih sejujurnya sih, tapi gue penasaran banget sih asli. Penasaran banget gimana itu bisa terjadi sih insidennya sih. Tapi semoga like I said, one day akan ada videonya guys, biar kita nggak penasaran ya. But Miami and Milwaukee game sih itu akan spicy banget sih. Kita pasti akan back and forth antara Bam and Tyler Hero sih, talking shit the whole game. So I'm very excited tuh, gue penasaran sih. Semoga ditaruh opening night lah. Ya itu kalau ditaruh opening night mantep banget sih. Milwaukee lawan Miami, that's gonna be spicy. And I don't know how did Rich Paul bisa dapetin 64 juta US dollar untuk 4 tahun for Gary Trent Jr. That's an insane bag, man, for Gary Trent Jr. I mean, like, he's a good shooter, he's a good defender, but really? Really though, Gary Trent Jr. getting a 19 million a year? That's crazy though. But good for him though. Good for him. Good for Rich Paul for, you know, making the deal with the Milwaukee Bucks. But still, that is crazy back for me though. And you know what's crazy too? That insane dunk today from Caleb Wilson, guys. Oh my God, you have to see it though. Itu udah all over social media. He threw down probably
the best dunk in the summer league, guys. He just threw that shit down. Itu kalau lihat foto-fotonya mirip kayak foto terbang MJ dulu ya, kayak Michael Jordan asli. Jadi very impressive though si Caleb Wilson, apalagi juga selama summer league ini menurut gue he's showing his potential with the Chicago Bulls. Gila ini fans Bulls pasti seneng banget sih. Happy banget sih lihat Caleb Wilson. Hari ini walaupun kalah dari Jazz, tapi dia tetap puts up 19 points, 8 rebounds, and 5 block shots, guys. Defense-nya gokil sih. Man, defensively, actually, dia mengejutkan sih untuk gue sih. And he could be my favorite rookie this season. Other than AJ Dibonsa, of course, Cameron Boozer, Darren Peterson, yang of course been performing semuanya. But I think Caleb Wilson, man. Watch out for Caleb Wilson. I think Bulls benar-benar dapat their guy sih for the future sih in Caleb Wilson. And ini sekarang ini kita udah tinggal nungguin Opa aja sih. Kayak Opa LeBron nih mau kemana nih? Kayaknya beberapa minggu, mungkin minggu depan kali ya, atau 2 minggu lagi kelihatannya akan ketahuan dia akan kemana, karena jadwalnya lagi sibuk banget guys. Si LeBron James kemarin ini dia nonton konser Jay-Z. Terus besok ini obviously ada appearance juga bersama Fanatics Fest 2026 di New York, di mana dia akan ada podcast Mind the Game with Tyrese Haliburton. Jadi kita harus sabar-sabar menunggu sih. Kemarin ini katanya habis main golf sama si Draymond Green, katanya habis main golf sama Draymond Green katanya langsung kayak yang paling tinggi chance-nya untuk datengin LeBron adalah Golden State Warriors sih. Menarik sih. Tapi kalau gue tetap feelingnya adalah dia akan ke Cleveland Cavaliers sih, akan pulang kampung sih. Oh my god, ini pendek sekali timeoutnya. Timeoutnya hanya nggak nyampe 12 menit guys. That's a quick timeout. I guess this is really timeout though. But ya baru itu aja sih ada berita NBA. Nanti kalau ada berita besar lagi di NBA pasti kita akan bahas di timeout. But once again, thank you so much to guys for always supporting timeout. Thank you so much sudah nonton timeout hari ini. I really appreciate everybody. Thank you guys for watching. Jangan lupa untuk komen. Jangan lupa juga untuk support the channel guys. Scan the QR code if you love the channel. If you want to support the grind. And yeah, I will see you guys again very soon. Peace out everybody. Please join my channel, guys.